Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, hari ini kita akan masuk kembali dalam satu tema kita, menjadi murid yang baik. Pertama, jadi ada dua kali pertemuan kita untuk membahas tentang menjadi murid yang baik. Ya, hari ini kita akan membahas yang pertama dan ikuti lanjutannya di minggu depan. Oke, sebelum kita memulai, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan pada saat ini. Untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi murid yang baik seperti yang Tuhan mau. Berbicaralah atas kami Tuhan pada saat ini. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, berbicara tentang murid. Dan murid yang baik tentunya yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya sebagai murid. Karena kita percaya apa yang Tuhan katakan bahwa murid-murid yang melihat Yesus naik ke surga. Dan murid-murid juga yang akan melihat kedatangannya kembali. Jadi oleh karena itu jadilah seorang murid. Murid yang seperti apa? Kita mau baca ayatnya dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, dikatakan Tuhan memberikan kepada saudara dan saya lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih dan lesu. Dan bahkan Tuhan berjanji setiap pagi ia akan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi seorang murid Tuhan berikan fasilitas yang memperlengkapi kita menjadi murid yang baik, yaitu lidah seperti seorang murid dan telinga seorang murid. Itulah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Karena Tuhanlah yang menyediakan, bukan karena kita, tapi Tuhan yang menyediakan fasilitas ini buat kita. Yang diperlukan adalah ambil setiap kesempatan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu memiliki telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Tuhan berikan kepada siapa? Murid. Murid itu siapa yang disebut murid? Murid itu adalah kalau di sekolah saudara, murid itu mereka mendaftarkan di sekolah itu menjadi seorang murid. Setelah ia mendaftarkan diri di sekolah itu, maka setiap hari dia wajib untuk bersekolah saudara. Dan mengikuti aturan-aturan sekolah, mengikuti pelajaran-pelajaran yang disediakan di sekolah. Ada berapa mata pelajaran dia gak bisa milih. Mata pelajaran matematika repot enggak. Dia harus mengikuti ada 7 mata pelajaran, berarti 7 mata pelajaran itu yang harus dia ikuti. Dan bagaimana caranya? Dia belajar mendengar apa yang dikatakan oleh guru, dia mencatatnya, dia mempelajari kembali dan dia menjawab soal-soal ujian dengan baik seperti apa yang dia dengar. Sehingga ketika ia melakukannya, ia mendapat nilai yang baik dalam setiap ujian sehingga ia boleh naik dari kelas SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, mungkin S3. Dan itulah seorang murid. Dia harus tekun mengikuti pelajaran yang ada. Dan begitu juga saudara dan saya, Tuhan berkata kita ini murid. Kalau pada zaman Tuhan Yesus, murid itu selalu bersama dengan Yesus. Dan ada murid-murid yang menjadi prioritas atau bukan prioritas, menjadi spesial ya di mata Yesus. Sehingga selalu ada, yaitu 3 orang murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kenapa mereka bertiga? Enggak selalu 12 murid, karena mereka selalu mau mengikut kemana Yesus pergi. Nah, begitu juga saudara, Tuhan mau menjadikan saudara seorang murid. Murid yang baik, murid yang taat, murid yang mengikuti setiap aturan. Pada saat saudara tertanam di gereja lokal, sesungguhnya saudara sedang mendaftar untuk menjadi seorang murid.
Dan pada saat saudara mendaftar menjadi seorang murid, saudara harus taat ikuti aturan yang ada di dalam gereja lokal. Yaitu aturan ibadah, aturan bagaimana ketika saudara tekun akhirnya terlibat dalam melayani pekerjaannya. Ada kembali aturan-aturan sebagai pelayan Tuhan. Saudara bahkan mengikuti segala aktivitas gereja lokal itu seperti mata pelajaran yang ada di sekolah seorang murid. Jadi seorang murid yang mendaftar di sebuah sekolah, dia harus mengikuti semua pelajaran yang ada, level SD, SMP, SMA atau kuliah. Nggak boleh ada yang nggak diikuti. Nah, murid yang baik seharusnya seperti itu, saudara. Tuhan akan selalu mengajar kita dalam setiap pelajaran demi pelajaran yang ada. Dan kalau saudara mengikuti semuanya, saya percaya saudara akan menjadi murid yang baik. Nah, kita pelajari di sini, saudara, fungsi lidah seorang murid. Ya, Tuhan memberikan lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Apa fungsi lidah seorang murid? Dikatakan tadi dalam Yesaya 50 ayat 4, memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Jadi, seorang murid yang baik, perkataannya adalah perkataan yang memotivasi, yang membangkitkan semangat bagi setiap orang yang mendengarnya. Itu adalah lidah seorang murid. Bahkan Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. ya, lidah seorang murid diberikan yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Jadi setiap kali saudara bertemu kepada siapapun, mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah, dalam keadaan mengalami sengsara, di situ ada saudara yang akan menyampaikan kabar baik sehingga orang yang sengsara menjadi orang yang penuh sukacita. Orang yang lemah menjadi orang yang kembali kuat. Orang yang dalam keadaan putus asa menjadi kembali orang yang punya pengharapan. Dan itulah fungsi daripada lidah seorang murid. Dan kemudian dikatakan lidah seorang murid memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Makanya saudara, saya senang sekali bisa melayani secara rutin di penjara, saudara. Kenapa? Karena saya berpikir di penjara adalah kesempatan di mana orang-orang yang dulu di luar sana mungkin ibadahnya enggak sungguh-sungguh, sehingga mereka ada di penjara. Di situ mereka dipaksa untuk mereka mengikuti ibadah yang ada. Di penjara itu ibadah itu bisa setiap hari, 1 hari 2 kali ibadah, saudara. Jadi bisa bayangkan mereka daripada cuman di dalam sel, lebih baik mereka ikut ibadah. Bukan hanya mendengar firman dan bersuka cita, menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan mereka biasanya pulang dapat berkat, saudara. Nah, di situ adalah kesempatan membawa orang-orang pada pertobatan, saudara. Nah ini, lidah seorang murid harusnya memberitakan kelepasan atau pembebasan kepada orang yang dipenjara. Mereka kembali punya pengharapan. Mereka keluar dari penjara, mereka menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Mereka datang ke penjara bukan lagi menjadi narapidana, tapi menjadi pemberita Injil. Dan itu adalah kesempatan. Seorang murid akan melakukannya. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita. Seorang murid mempunyai lidah yang memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan, tentang janji keselamatan yang daripada Tuhan, tentang kemerdekaan yang Tuhan berikan, tentang kesembuhan yang Tuhan janjikan, tentang pemulihan yang Tuhan berikan. Saudara, seorang murid mempunyai lidah yang demikian, bahkan dikatakan menghibur semua orang yang berkabung. Jadi kalau lidah saudara belum memperkatakan hal-hal demikian, berarti saudara belum menjadi murid yang baik. Seorang murid yang baik, perkataannya adalah perkataan-perkataannya demikian. Yaitu tadi dikatakan memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu, memberitakan kabar baik, memberitakan pembebasan kepada orang yang dipenjara, memberitahukan tentang tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Kita menceritakan tentang hari penghakiman yang segera tiba. Kita menceritakan tentang pertobatan. Bagaimana hari penghakiman akan membawa pada penghukuman bagi orang yang tidak bertobat. Jadi lidah seorang murid mau diperlengkapi dan dipakai Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada seorang murid untuk menyampaikan hal-hal demikian kepada semua orang yang ditemui di mana mereka berada. Jadi menghibur semua orang yang berkabung.
Jadi perkataan kita harus demikian saudara. Dan bagaimana cara saudara bisa menilainya, apakah saudara sudah menjadi murid yang baik atau belum, yaitu dilihat dari perkataannya. Kalau perkataan saudara masih perkataan-perkataan yaitu bicara tentang kesel, saudara kecewa saudara dengan orang lain, berarti saudara belum menjadi murid yang baik. Karena seorang murid punya lidah yang demikian. Bahkan dikatakan janji Tuhan akan memberikan telinga seorang murid. Apa fungsi telinga seorang murid? Dikatakan mendengar seperti seorang murid. Seorang murid kalau di sekolah mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Kalau muridnya Tuhan tertanam di gereja lokal, itu adalah sekolah di mana Tuhan menempatkan kita di sana untuk menjadikan kita murid yang baik. Nah, pada saat dikatakan seorang murid mendengarkan pelajaran dengan baik, maka ia akan dapat menyelesaikan setiap ujiannya. Begitu juga kita di dalam gereja lokal. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mendengarkan kesaksian, yaitu kesaksian dari orang-orang teman-teman sekeliling kita. Atau bicara juga kesaksian tentang para nabi dan rasul yang disampaikan melalui kitab suci yang kita miliki. Mendengar nasihat dari orang tua atau hamba-hamba Tuhan. Mendengar dan menerima teguran, itu adalah fungsi telinga seorang murid. Jadi waktu murid salah, murid datang dalam ibadah, firman Tuhan akan menegur, firman Tuhan akan mengingatkan. Seorang murid dikatakan dalam Wahyu yang ketiga ayat 19. Dikatakan orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Ini yang Tuhan mau waktu saudara ditegur dengan firman. Seorang murid yang baik, dia gak marah. Dia terima teguran, dia bertobat, minta Roh Kudus mampukan untuk ia tidak melakukan kesalahan yang demikian lagi. Nah, itu adalah telinga seorang murid. Mau belajar, mau ditegur, mau disempurnakan, mau diubahkan. Itu adalah dikatakan telinga seorang murid. Jadi dia sangat antusias mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap ibadah fasilitas gereja lokal dia pasti ikutin saudara. Ada doa pagi dia selalu ada. Ada ibadah wanita yang wanita ikut. Ibadah pria yang pria ikut. Lalu ada ibadah apalagi di tengah minggu. Ada pemuritan dia ikut. Saudara, orang-orang yang datang dengan lapar dan haus adalah orang yang datang tidak karena disuruh. Tidak hanya karena diperintah, tidak hanya karena diingatkan, bukan karena dipaksa, karena aturan gereja, tidak. Tapi mereka akan mencari dengan antusias. Mereka punya kerinduan untuk mereka mengikutinya saudara. Seharusnya demikian karena Tuhan berkata bahwa kalau mau datang. Ya, kalau haus ambil. Di dalam Wahyu ke-22 ayat ke-17. Wahyu 22:17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Iya, datang saudara. Kalau saudara haus, datang. Kalau saudara mau ambil, Tuhan sudah menyediakannya buat saudara saya. Jadi ini yang Tuhan mau, datanglah dengan rasa lapar dan haus. Tuhan bilang, Tuhan katakan, Tuhan akan puaskan kalau engkau lapar dan haus akan kebenaran. Selagi ada hari ini, selagi ada kesempatan yang begitu sangat luas untuk saudara menerima kebenaran, ambil saudara. Sebab ada waktunya saudara tidak akan mendapatkan lagi. Dikatakan dalam Amos yang ke-12 ayat 10 dan Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amos 8 tadi dikatakan akan ada kehausan, bukan akan makanan dan minuman, tapi akan kebenaran atau firman Tuhan. Ya, di ayat 11-nya, ayat ke-12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Iya. Mereka akan mengembara, mereka akan mencari tapi mereka tidak mendapatkannya. Saudara, hari ini saudara mau dapat firman model apa itu banyak saudara. Apalagi di masa pandemi ini, saudara bisa melihat di YouTube dengan pembicara siapa aja saudara bisa dapatkan. Jadi saudara, kita lihat di sini. Hari ini kesempatan begitu luas.
Ibaratnya kalau di akhir tahun biasanya ada obral, diskon besar-besaran begitu. Tapi nanti awal tahun udah kembali harga biasa. Nah itulah saudara, hari ini menjelang hari terakhir. Hari dikatakan kita nantikan pengangkatan orang percaya. Sebelum hari itu tiba, hari ini adalah hari di mana Tuhan obral habis. Diskon besar-besaran. Saudara hanya perlu mau tinggal pencet linknya dan saudara sudah bisa mendengarkannya. Saudara bisa menerimanya, bahkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, saudara gak perlu keluar negeri. Saudara tinggal pencet linknya, saudara akan menemukan firman yang disampaikan olehnya. Jadi saudara lihat, ini adalah penghujung akhir zaman. Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya hari ini. Saya kemarin tuh sedih. Karena saya sebarkan setiap kali sebelum pemuritan itu link ke semua yang ada di handphone saya. Semua nomor telepon, bukan hanya grup. Saya bahkan japri pribadi lepas pribadi. Kemarin itu karena saya sibuk, itu biasanya pemuritan jam 7 malam. Nah sekitar jam 6 lewat saya tuh baru bagikan linknya. Lalu tiba-tiba saya berbicara dengan satu orang yang sudah masuk. Saya bilang saya terharu banget akan baiknya Tuhan. Tuhan baik banget. Tuhan tetap minta saya untuk japri pribadi lepas pribadi bahkan di grup. Kepada orang-orang yang gak pernah menanggapi setiap tawaran untuk masuk dalam pemuritan. Saya kasih linknya. Sudah 44 kali saya kasih link. Belum sedikit pun dijamah dibaca, mungkin juga enggak. Dan gak mau masuk. Tapi saya selalu kasih lagi dan kasih lagi. Dan saya terharu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok sayang banget sama manusia. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kita mendapatkan kebenaran-kebenaran yang mengubah hidup kita dan memerdekakan kita. Tuhan mau memuridkan kita agar kita menjadi murid yang baik. Agar kita diperlengkapi, dipersiapkan untuk sampai masa sangkakala terakhir berbunyi. Kita ada di sana saudara. Tapi banyak orang gak meresponi. Banyak orang gak mau mendengar saudara. Saudara, kesempatan hari ini sangat amat luas. Tuhan memberi kesempatan begitu banyak kepada saudara. Saudara hanya perlu pencet linknya dan saudara sudah bisa masuk. Saudara bisa mendengar begitu banyak firman Tuhan. Hari Minggu saudara mau ibadah 4-5 kali. Saudara tinggal pencet linknya dan saudara bisa masuk dan mendengarnya. Saudara bisa memilih siapa saja hamba Tuhan yang saudara mau dengar. Jadi saudara kita lihat di sini. Perhatikan. Ini adalah penghujung akhir zaman. Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya. Tapi ada satu hari katakan terlambat. Ibrani 12 ayat 17 katakan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tidak memperoleh kesempatan lagi. Sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi hari ini adalah waktunya. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk saudara mencari Tuhan. Mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Hidupi kebenarannya. Datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar. Maka Tuhan akan memuaskan engkau. Tuhan akan menyediakan fasilitas yang disediakan tadi dikatakan lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Saudara akan diperlengkapi, dipersiapkan oleh Tuhan untuk memuridkan orang lain. Seperti amanat agung berkata dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, jadi dikatakan pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Siapa yang disuruh pergi? Saudara dan saya sebagai murid yang baik. Saudara menjadi murid yang baik untuk memuridkan orang lain. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Ajar mereka seperti apa yang Tuhan ajarkan kita. Tuhan mengajar saudara dulu menjadi murid yang baik. Sehingga saudara bisa mengajar orang lain untuk menjadi murid yang baik. Dan begitulah yang seharusnya. Itulah panggilan yang tertinggi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Untuk menjalankan amanat agung. Untuk melanjutkan pekerjaannya di muka bumi ini. Untuk semua orang mendengar berita tentang Injil. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Dan Tuhan utus saudara dan saya untuk melanjutkan pekerjaannya. Ini adalah anugerah.
Karena Tuhan yang mempercayakan ini kepada saudara dan saya. Saudara adalah orang-orang yang mau dimuridkan. Saudara orang-orang yang mau belajar. Saudara orang-orang yang tekun dan tetap setia. Saudara akan dipersiapkan menjadi murid. Yaitu murid yang baik, siap memuridkan orang lain. Ya, fungsi telinga seorang murid adalah mendengar firman Tuhan. Mendengar kesaksian para nabi dan rasul yang disampaikan. Mendengar nasihat dari orang tua atau hamba-hamba Tuhan. Mendengar dan menerima teguran. Jadi Tuhan akan mempertajam pendengaran itu. Dengan cara setiap pagi datang kepada Tuhan sebelum memulai hari yang baru. Seperti teladan Yesus katakan Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, pagi-pagi benar selagi hari masih gelap. Jadi doa paginya itu enggak jam 7 udah siang saudara. Tapi waktu hari masih gelap. Saudara pagi-pagi benar datang kepada Tuhan. Sebelum pandemi ini setiap pagi dari jam 4 pagi saya sudah keluar rumah. Jemputin orang-orang untuk bawa ke rumah doa pagi. Di situ kita menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Di situ kita saling mendoakan dan kita berdoa. Nah itu saudara setiap pagi. Dan tidak boleh ada yang membuat saya berhenti untuk melakukannya sampai hari ini. Melalui media Instagram tetap ada doa pagi. Jadi saudara yang mau bergabung boleh bergabung saudara dalam Instagram Lydia Gunardia. Saudara silakan bergabung. Nah berkat yang diterima oleh seorang murid saudara kita pelajari di sini ada banyak berkat yang dijanjikan Tuhan bagi seorang murid. Yang pertama dikatakan dalam Yohanes 13 ayat ke-1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Iya, seorang murid dikasihi oleh Tuhan. Jadi seorang murid yang dikasihi Tuhan, saudara tahu apa yang tidak didapatkan oleh seorang murid. Tuhan peduli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagi orang yang dikasihi Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi seorang murid yang baik itu akan dikasihi oleh Tuhan. Bahkan sampai kesudahannya. Enggak berhenti kasih Tuhan. Ya. Yang kedua Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Seorang murid diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ada kuasa yang menyertai seorang murid. Sehingga dia berdoa bagi orang sakit itu sembuh. Ya itu kuasa yang memperlengkapi seorang murid. Dan dikatakan Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ada rahasia kerajaan surga yang saudara seorang murid yang baik akan mendapatkannya. Dikatakan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi buat mereka yang lain enggak. Mereka gak ngerti, baca firman Tuhan gak ngerti seperti saya dulu gitu ya. Tapi sekarang wow luar biasa firman Tuhan. Nah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14. Aku berkata kepadamu sungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Jadi dikatakan kepada seorang murid Tuhan Yesus akan mempercayakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Tuhan juga percayakan ini kepada saudara dan saya. Bahkan yang lebih daripada itu. Tuhan taruhkan hikmat begini, kalau dulu zaman dulu Yesus melayani memberitakan Injil, dia ada di Yerusalem, ya dia cuma di Yerusalem. Tapi hari ini saudara memberitakan Injil di sini, ini beritanya bukan hanya ada di tempat ini, tapi bisa sampai ke bangsa-bangsa pun mendengar berita tentang Injil. Nah inilah lebih daripada yang Yesus lakukan. Itu yang Tuhan kerjakan hari ini kepada seorang murid, Tuhan mempercayakannya. Dan dikatakan Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Iya. Tuhan Yesus akan mengajar dan memberi pengetahuan. Ya, jadi Tuhan Yesus akan memberikan seorang murid pengajaran dan pengetahuan dari Tuhan.
Jadi seperti tadi dalam bacaan tadi, jadi mengertilah ternyata itu adalah Yohanes yang dikatakan atau diceritakan oleh Tuhan Yesus. Jadi seorang murid akan mendapat pengajaran dan pengetahuan dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Matius 21 ayat 2 sampai dengan 3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terhambat dan anaknya ada dekatnya. Ya, seorang murid akan mendapat perintah langsung dari Tuhan. Pergi ke sana ke sini begini begitu. Tuhan akan memberi perintah secara langsung. Dan Matius 28 ayat 19 dan 20 bicara tadi tentang amanat agung ya. Tuhan memberikan amanat kepada para murid. Dan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu minta kepadaku dalam namaku, aku melakukannya. Iya. Jadi seorang murid kalau minta dalam nama Yesus, ia pasti menerimanya. Wah, luar biasa ya saudara berkatnya seorang murid. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentang aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, disediakan tempat oleh Tuhan dalam kerajaan surga. Wah, ini jaminannya luar biasa. Jadi saudara pelajari, begitu banyak berkat yang disediakan oleh Tuhan kepada seorang murid yang baik. Jadi tadi dikatakan seorang murid dikasihi Tuhan, dia menerima kuasa untuk mengusir roh jahat, dan seorang murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Seorang murid dikatakan bisa melihat secara langsung mujizat yang Tuhan buat, dan seorang murid akan diajar dan diberi pengetahuan demi pengetahuan oleh Tuhan. Dia akan mendapat perintah langsung dari Tuhan, dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dan ia menerima amanat agung daripada Tuhan, dan Tuhan pasti memperlengkapinya. Dan apa yang diminta dalam nama Tuhan Yesus dia menerimanya, bahkan disediakan tempat oleh Tuhan dalam kerajaan surga. Betapa luar biasa ya saudara berkat seorang murid. Jadi oleh karena itu jadilah murid yang baik, ikuti setiap perintah dan ketetapannya. Menjadi murid yang baik di sekolah saudara, yaitu gereja lokal di mana Tuhan menempatkan saudara. Jadilah murid yang baik, yaitu mendengar, catat, pelajari lagi, praktekkan di dalam ujian, dan saudara mendapat nilai yang baik dan terus bertekun di dalamnya. Saya percaya saudara akan makin naik dan tidak turun, menjadi kepala tidak menjadi ekor, dan saudara akan menjadi serupa dengan Dia, sempurna. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua sahabat penerobos. Biarlah saudara taruhkan kerinduan di hati saudara untuk menjadi murid yang baik seperti apa yang didengar tadi. Minta lidah seorang murid, minta telinga seorang murid, Tuhan akan memampukannya. Mari saudara angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Bapa, kami berdoa, hamba berdoa khususnya bagi semua kami para sahabat penerobos yang mendengar program ini. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami rindukan kami menjadi murid yang baik seperti apa yang disampaikan. Ada begitu banyak janji-janji yang Tuhan janjikan bagi seorang murid yang baik. Kami mau menerimanya Tuhan, kami mau ada di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, bentuk kami, perlengkapi, siapkan kami, taruhkan hati yang rendah hati bagi kami untuk menjadi murid yang baik, yang mau diajar, yang mau belajar, dan yang mau disempurnakan. Terima kasih Roh Kudus untuk pewahyuan dan hikmat yang Tuhan berikan. Kami kembalikan hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos, tetap semangat, jadilah murid yang baik. Tuhan memberkati. Salam GOB.